Siapa bilang kalau nggak naik podium itu memble? Di Moto3 Jerman, Peda Ega Pratama sukses bikin tetangga sebelah terdiam lewat aksi senyap yang super berkelas. Start dari posisi ke-13, pembalap asal Gunung Kidul ini nggak langsung asal gaspol. Saat rombongan depan sibuk adu sikut sampai bertumbangan, Peda milih main taktis dan menjaga ritme motornya. Sorotan kamera TV boleh saja cuma fokus ke barisan depan, tapi mata pecinta balap asli pasti tertuju ke time tower. Di sanalah drama real terjadi. Duel sengit roda demi roda antara Peda melawan rival abadinya dari Malaysia, Hakim Danis. Meski Hakim diuntungkan start dari urutan ketiga, Peda pelan tapi pasti justru mengasapi lawannya di dua sektor terakhir. Peda sukses finish di posisi ke-8, sedangkan Hakim melorot ke urutan 12. Hasil manis ini otomatis mendepak posisi Hakim di klasmen, membuat Peda melesat ke peringkat ke-6 dengan 90 poin. Sebuah bukti kalau ketenangan di trek jauh lebih mahal ketimbang aksi nekat yang berujung crash. Ketegangan Moto3 tersebut langsung tersambung mulus ke panggung Red Bull Rockies Cup di sirkuit yang sama. Atmosfer Sasserning semakin membara saat bendera merah putih benar-benar berkibar paling tinggi berkat performa gila Kendra Ramadipa di race 2. Sejak lampu start padam, pembalap 16 tahun asal Sleman ini langsung melesat dari grid ketiga dan nempel ketat di kelompok depan. Rama terlibat aksi saling salib yang menegangkan dengan David Gonzalez. Sempat turun di posisi ketiga, Rama menunjukkan mental bajanya dengan kembali merebut posisi pimpinan balapan. Drama puncaknya terjadi pada lap ke-14. Insiden kecelakaan pembalap lain membuat race direction mengibarkan red flag. Karena balapan dihentikan, hasil akhir dihitung berdasarkan posisi lap ke-14, yang menempatkan Ramadipa resmi jadi juara pertama. Tambahan 25 poin ini mendongkrak Rama ke peringkat ketiga klasmen dengan 101 poin. Jerman benar-benar saksi bisu dominasi total talenta muda Indonesia. Sasserning Jerman, trek pendek yang terkenal kejam dan gak punya ampun buat para rookie. Disinilah Peda Ega Pratama, wonderkid kita, dipaksa menelan pil pahit. Memulai laga dari baris kelima, tepatnya posisi ke-13, bocah 17 tahun ini sempat bikin media asing melotot. Startnya langsung hibrid dan sukses mengasapi beberapa pembalap di depannya. Tapi apes, impian naik podium buyar seketika. Senggolan pembalap lain bikin Peda kehilangan momentum dan terlempar dari rombongan depan. Di sirkuit teknis kayak gini, sekali ketinggalan kereta bakal setengah mati buat ngejar. Namun, alih-alih angkat bendera putih, Peda justru ngamuk di lintasan. Dia terus memuntir gasnya dalam-dalam, bertarung habis-habisan di rombongan kedua demi menyelamatkan muka Honda. Perjuangan keras itu membuahkan hasil saat ia sukses menyentuh garis finish di posisi ke-8. Aksi heroik ini langsung memantik reaksi dari orang-orang penting di paddock. Bos Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, langsung pasang badan. Dia menyatakan kalau Peda sebenarnya mengawali balapan dengan sangat ciamik. Mantan pembalap MotoGP itu menjelaskan bahwa nasib apes akibat insiden pembalap lainlah yang merusak jarak Peda dengan grup depan. Meski begitu, Aoyama sangat mengapresiasi daya juang Peda yang ogah menyerah dan terus menekan sampai akhir. Gak main-main, sang legenda Valentino Rossi pun ikut dibuat takjub. The Doctor menegaskan meskipun gagal podium, Peda sudah menunjukkan mental baja. Menurutnya, kegagalan ini justru jadi modal jam terbang yang sangat mahal. Bagi Aoyama, hasil ini adalah sebuah lompatan besar dalam proses kedewasaan Peda. Kini, menjelang jeda musim panas, Honda bersiap evaluasi total sebelum kembali bertempur di Silverstone Agustus nanti demi mengantar sang talenta emas Indonesia kembali ke habitat aslinya, podium juara. Sasserning itu bukan cuma soal aspal meliuk, tapi panggung sakral tempat nyali dan ban belakang dipaksa berkompromi. Disinilah Peda Ega Pratama, bocah Gunung Kidul yang bernaung di bawah bendera Honda Tim Asia, bakal diuji dalam baptisan api yang sesungguhnya. Moto3 Jerman 2026 bukan sekedar balapan biasa, melainkan medan tempur krusial sebelum paruh musim ditutup. Dengan tabungan 82 poin di pos ke-7 klasmen, posisi Peda jelas masih sangat cair untuk merangsek ke barisan depan. Namun, jalan menuju tahta sama sekali tak lengang.
musuh terdekat justru datang dari halaman rumah sendiri. Hakim Daris, pembalap andalan Malaysia, menempel ketat dengan raihan poin yang persis sama. Duel dua singa Asia Tenggara ini diprediksi bakal pecah di lintasan, membuktikan bahwa talenta lokal sudah siap mengacak-acak dominasi global. Menariknya, tensi panas ini tidak berhenti pada rivalitas rumpun. Saat fokus tertuju pada duel ASEAN, bayang-bayang raksasa Eropa justru sudah bersiap menyergap. Para rider Spanyol dipimpin oleh Máximo Quiles yang masih kokoh di puncak klasmen, serta David Almanza yang super licin, siap menghadirkan tembok tebal. Mereka punya modal jam terbang tinggi di sirkuit benua biru, membuat tantangan bagi Veda berlipat ganda. Di sini, modal gaspol saja tidak cukup, melainkan butuh otak encer untuk membaca taktik lawan. Untungnya, Sacherning punya karakter unik yang dominasi tikungan kiri dan teknis. Karakter sirkuit yang menuntut kontrol ketat ini dinilai cocok dengan gaya balap Veda yang rapi di tikungan sempit, apalagi setelah dirinya sempat mengasah insting pengereman menggunakan motor berspesifikasi Moto2. Pada akhirnya, balapan kali ini adalah momentum sakral bagi Veda untuk menunjukkan bahwa rider Indonesia punya taji yang sejajar dengan talenta terbaik Eropa. Sacherning Jerman. Di balik jeruji aspal yang menanti di Moto3 Jerman akhir pekan ini, ada rahasia besar yang bocor dari paddock Honda Tim Asia. Kegagalan Veda Ega Pratama pada seri sebelumnya akibat crash justru memicu respon yang super ekstrim. Kabar burung dari sirkuit menyebutkan bahwa manajemen tim Hiroshi Aoyama sampai dibuat heboh sekaligus takjub melihat bagaimana rider muda Indonesia ini digembleng habis-habisan menjelang pertempuran sengit di Sacherning. Bukan rahasia lagi kalau Honda Tim Asia langsung mengarantina Veda di sirkuit Alcaraz, Spanyol. Namun, menu latihannya kali ini benar-benar di luar nalar anak tongkrongan balap. Di bawah tatapan tajam Aoyama yang juga memboyong Taiyo Furusato dan Mario Aji, Veda dipaksa menjerakkan motor dalam kondisi paling tidak masuk akal. Alcaraz itu ibarat labirin yang penuh jebakan. Tikungannya rapat, jalurnya naik turun, dan menuntut presisi pengereman tingkat dewa. Pihak manajemen tim membisikkan bahwa latihan berat tersebut sengaja difokuskan untuk mengasah insting pengereman yang tajam serta menjaga kecepatan di tikungan agar ritme balap Veda tetap konsisten sepanjang laga. Menu utama yang bikin bos Honda geleng kepala adalah saat Veda dilempar ke lintasan flat track. Di atas tanah super licin itu, Veda dipaksa akrab dengan efek sliding. Gaya latihan ekstrim ala Marc Marquez ini sengaja diberikan agar Veda punya insting baja saat roda belakang motornya mulai kehilangan daya cengkraman.